Hai Sobat Bisnis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dari 26 makanan paling ekstrim dan juga sadis di dunia yang bikin nafsu makan bosku akan hilang. Salah satu hal yang harus kita lakukan agar tetap hidup adalah makan. Sebagian makhluk hidup, kita memerlukan makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Jika kita lupa untuk makan, maka akan muncul berbagai komplikasi penyakit seperti emah, kelaparan, kedinginan, lemah lesu, dan lain-lainnya. Sekarang coba sebutkan makanan apa saja yang biasanya bosku konsumsi setiap harinya. Tulis di kolom komentar ya. Sebagian besar pasti akan menjawab makan nasi, daging, ikan, tempe, mie instan, dan macam-macam lagi. Tetapi jika merasa bosan, tiap hari menu makanannya itu aja, ingin mencoba sesuatu hal yang berbedakah? Yang jarang sekali orang mengetahuinya, ada baiknya jika bosku mencoba makanan kuliner super ekstrim yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama yaitu balut yang berasal dari Filipina. Telur-telur ini sengaja dibiarkan hingga embrio di dalamnya mulai berwujud, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih, dan memakannya dengan diberi garam sedikit. Makanan ini digunakan untuk supaya ketika suatu upacara di daerah setempat. Gimana nih bosku, tertarik gak nyoba hal ini? Yang kedua yaitu black pudding, berasal dari England. Sosis yang dimasak dengan darah lalu membeku ketika didinginkan, ini adalah makanan untuk sarapan pagi. Rasa-rasanya gimana gitu ya? Yang ketiga yaitu surströmming dari Swedia. Ikan yang dibusukkan di dalam kaleng dalam jangka waktu yang lama, mereka mengatakan bahwa baunya sangat membangkitkan selera, apalagi rasanya, mungkin baunya seperti terasi busuk kali ya. Nggak enak banget. Tapi mereka warga Swedia mungkin suka ya kan? Oke, yang keempat yaitu scallop yang berasal dari Amerika. Pengisi roti ini adalah semacam agar-agar yang dibuat dari bagian tubuh babi, misalnya bibir, moncong, atau bagian organ lainnya yang dimasak sebentar lalu dituangkan dalam cetakan untuk mengeraskan. Yang kelima yaitu escamoles dari Meksiko. Escamoles adalah telur semut hitam raksasa yang jenisnya Liometophoum yang membuat rumah dalam sistem akar mageu dan juga tanaman agave. Mengumpulkan telur adalah pekerjaan yang sangat unik dan tidak menyenangkan ya, karena semut itu sangat berbisa. Cara yang paling populer untuk makan mereka berada dalam taco dengan guacamole. Sepertinya enak. Oke, yang keenam yaitu casu marzu dari Italia. Kalau kacang kedelai dibiarkan busuk dan tumbuh jamur, jadilah tempe. Nah, kalau casu marzu adalah keju domba susu yang telah sengaja terserang oleh larva KCI Piophila atau lalat keju. Hasilnya adalah sarang belatung bom kentut. Rasanya cukup kuat untuk membuat lidah kita terbakar, dan larvanya sendiri melewati perut belum dicerna. Kadang-kadang hidup cukup lama untuk berkembang biak di usus, di mana mereka berusaha menembus dinding perut, menyebabkan muntah dan juga diare pendarahan. Gitu amat ya. Yang ketujuh, baby miss wine dari Korea dan juga Cina. Sehabis makan ikan karbon soda, hidangan pencuci mulutnya adalah secangkir minuman dingin tikus mati. Anggur bayi tikus adalah minuman tradisional Cina dan Korea. Juga untuk tonik kesehatan yang ternyata rasanya seperti bensin mentah. Tikus kecil matanya masih tertutup yang dipetik dari pelukan ibu mereka saat masih hidup ke dalam botol anggur beras. Mereka pergi untuk difermentasi sementara orang tua mereka miris. Air matanya terkules sedih dan juga ujung kumisnya mereka juga diambil. Mengerikan. Yang kedelapan yaitu paka dari Irak. Pada saat umat muslim merayakan Idul Adha, di hari itu banyak daging hewan kurban yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Dan salah satunya adalah daging kambing. Daging kambing ini biasanya diolah menjadi sate, gulai, dan juga sop kambing. Tapi di Irak, ada salah satu olahan kambing yang cukup ekstrim bagi kita, yaitu paka. Paka adalah olahan kepala kambing yang direbus terlebih dahulu hingga matang, dan setelah itu disajikan untuk disantap. Ada yang berani coba nggak nih? Yang kesembilan yaitu burger cindil dari Cina. Cindil atau anak tikus yang baru lahir dipercaya bisa menambah stamina dan membuat tubuh lebih fit.
Selain itu, cindil mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Di negara Cina sendiri ya, penyajian cindil beraneka ragam dan salah satunya adalah dibuat burger cindil. Yang ke-10 yaitu bola mata ikan tuna yang berasal dari Jepang. Di Jepang, bola mata ikan tuna yang masih mentah atau yang sudah diolah disantap sebagai cemilan di saat yang senggang. Bola mata ikan tuna juga dipercaya dapat menambah stamina di saat sedang beraktivitas loh. Yang ke-11 yaitu plasenta janin manusia. Plasenta manusia, beberapa orang meyakini bahwa plasenta bayi mencegah depresi dan gangguan kehamilan selanjutnya. Biasanya dikonsumsi di Amerika, Eropa, Meksiko, Hawaii, dan Cina. Ada yang berani coba nggak nih? Yang ke-12 yaitu sup kelelawar. Banyak penggemar sup ini meyakini manfaat dari memakan sup ini akan meningkatkan gairah dan juga stamina. Pencegah penyakit yang berhubungan dengan pernafasan dan juga penyakit jantung. Yang ke-13 yaitu serangga goreng. Menu kecoa goreng, ya, jangkrik dan juga kalajengking pun menjadi ke depan yang sangat nikmat bagi penggemarnya. Jadi, bila bosku tidak punya uang untuk membeli makanan dan hanya ada kecoa di rumah, coba deh digoreng aja dengan bumbu mentega dan juga minyak wijen. Siapa tahu menyenangkan bosku, lumayan gratis. Yang ke-14 yaitu tekstil dan juga penis sapi. Makanan ini mungkin berpotensi menjadi makanan lezat, hanya tergantung racikan bumbu dan chef yang memasaknya aja. Yang ke-15 yaitu kepala salmon fermentasi. Disebut dengan kepala bau ya bagi mereka yang enggan memakannya. Kepala salmon fermentasi adalah masakan tradisional di Alaska. Cara masaknya gimana? Setelah kepala salmon dipotong, mereka akan dikubur di tanah selama beberapa minggu. Dan seperti yang bosku pikirkan, kepala ini membusuk. Benar, seakan belum cukup. Kepala salmon ini dihancurkan dan dihaluskan sampai seperti puding, lalu siap disajikan. Ada yang berani coba nggak nih bosku? Yang ke-16 yaitu hasma. Di Cina, banyak orang yang percaya bahwa hasma adalah makanan penutup yang sempurna saat makan. Yang membuatnya menjijikkan adalah karena hasma dibuat dari saluran reproduksi katak. Saluran reproduksi ini dijual dalam bentuk kering dan bisa membengkak 10-15 kali saat diberi air. Memasaknya hanya menambahkan gula dan siap dinikmati. Sekilas mirip dengan sup sarang walet ya. Yang ke-17 yaitu jengger ayam. Pada dasarnya ini adalah bagian atas di kepala ayam jantan yang menyerupai jambul. Ya, meski di Prancis ini hanyalah sebagai hiasan di beberapa masakan tradisionalnya, namun rupanya ini adalah bahan umum di beberapa hidangan Italia yang disajikan dengan saus. Yang ke-18 yaitu ulat mupane dari Zimbabwe. Jika bosku tengah berlibur ataupun singgah di Zimbabwe, coba saja bosku mencicipi makanan terlezat dan terfavorit di negara tersebut. Penduduk dari Zimbabwe sendiri sangat memfavoritkan cacing mupane. Cacing ini bentuknya mirip dengan ulat besar dari spesies Bellina gonimbracea. Biasanya disebut ngengat kaisar atau worms. Disebut cacing mupane karena memakan daun dari pohon mupane. Dilansir dari Daily Mail pada hari Senin, tanggal 28 Januari di Zimbabwe, cacing ini biasanya dimakan secara kering, renyah seperti keripik kentang dan dimasak basah dengan saus. Cara menghidangkannya, cacing ini adalah dengan mengumpulkan cacing ini di ember, lalu diremas untuk mengeluarkan isi perutnya lalu dikeringkan. Seseorang yang ahli nutrisi dari Zimbabwe, Marlon Sidermo, mengatakan cacing ini tinggi nutrisinya dan mengandung 3 kali protein daging sapi. Apakah bosku berminat? Bisa dicoba nih. Yang ke-19 yaitu botok tawon. Makanan ini merupakan botok dengan bahan dasar sarang tawon atau lebah. Rasanya ada yang pedas, manis, dan juga asam segar. Botok tawon masih bisa ditemui di daerah pedesaan Jawa Timur. Yang ke-20 yaitu ulat sagu. Ulat sagu biasanya ditemui pada pohon sagu yang sudah mati. Ada juga di pohon kelapa yang telah mati. Sebenarnya ulat sagu merupakan perubahan sebelum menjadi kumbang. Biasanya langsung dimakan mentah-mentah loh. Yang ke-21 yaitu tokek goreng. Digunakan sebagai jamu untuk masalah penyakit kulit. Tokek biasanya kita temui hidup di rumah-rumah atau juga ada yang ditangkarkan. Yang ke-22 yaitu tikus panggang. Sepertinya dengan racikan bumbu yang benar, tikus ini akan memiliki cita rasa yang sangat tinggi dan juga enak.
Dan daging tikus yang digunakan adalah tikus sawah yang hanya memakan batang padi dan bukan tikus got ya, yang jorok dan juga kotor. Yang ke-23 yaitu Sanakji dari Korea Selatan. Di Korea ada masakan yang memang binatangnya masih hidup. Bayi gurita tanpa menunggu mati disajikan di piring dalam keadaan hidup, lalu dibumbui minyak wijen dan wijen itu lalu dipotong-potong sesuai keinginan pembeli. Bayi gurita hidup ini siap bosku santap. Tapi bosku ya, makannya harus benar-benar dikunyah sampai lembut karena gurita yang walaupun sudah dipotong-potong masih bisa bergerak dan bisa melilit tenggorokan bosku sendiri. Mengerikan juga ya. Yang ke-24 yaitu ortolon panggang dari Prancis. Burung ortolon ini ya dikurung di tempat tanpa cahaya sama sekali, sehingga dia tidak tahu waktu, lalu dia bakalan makan terus-menerus. Kalau sudah obesitas, burung kecil malang itu akan ditenggelamkan di dalam minuman keras hingga mati lalu dipanggang. Yang ke-25 yaitu foie gras dari Prancis. Sekilas memang tidak ada yang ekstrim dari makanan ini, malah terlihat sangat menggiurkan dan juga mewah. Namun siapa sangka proses pembuatan makanan ini sangat kejam. Masakan ini terbuat dari hati angsa. Angsa terlebih dahulu dipaksa makan sampai mati karena kekenyangan supaya mendapatkan hati yang besar. Lalu diambil hatinya untuk diolah menjadi makanan foie gras. Cukup kejam memang, namun makanan ini jadi sangat favorit di Inggris. Yang ke-26 yaitu hidangan sadis otak kera atau monyet hidup. Fenomena menyantap otak monyet ini berawal dari mitos aneh tentang khasiatnya yang dapat menyembuhkan masalah kejantanan pria. Kepercayaan ini berawal dari dinasti Qing Cina hingga menyebar sampai ke Eropa. Namun perdagangan ilegal ini sudah ditindak keras termasuk di Palembang dan juga Jakarta di Indonesia. Cara penyajian dari otak kera ini adalah yang secara hidup-hidup dimakan maupun yang sudah dimasak. Di hadapan pembelinya, kera yang masih hidup ini dibelah dan dilubangi bagian kepalanya, kemudian diambil otaknya yang masih berdenyut dan langsung disantap begitu saja. Ada juga restoran yang menyajikan dengan membelah kepalanya kemudian langsung menghisap otaknya dengan sedotan. Tak dapat dibayangkan betapa menderitanya si kera ini dalam keadaan sekarat, otaknya dihisap secara pelan-pelan. Gimana nih bosku terkait dari bisnis ini? Apakah bosku mau menerapkannya di sini di Indonesia? Saya rasa main nggak bisa ya bosku ya. Oke bosku, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you the next time video. Bye bye.